Setiap detik, di dalam tubuh kita ini ada jutaan reaksi kimia yang terjadi. Reaksi-reaksi inilah yang mengubah makanan jadi energi, membangun sel baru, ya pokoknya menjaga kita tetap hidup. Tapi pernah kepikiran nggak, kok bisa semua ini berjalan secepat dan seefisien itu? Nah, jawabannya ada pada para pekerja super mungil yang akan kita bedah kali ini. Enzim. Coba deh kita renungkan sejenak. Gimana ceritanya sepotong nasi yang kita makan bisa jadi bahan bakar buat otak kita mikir atau buat otot kita lari? Prosesnya kedengaran kayak sulap ya, tapi sebenarnya ini semua adalah sains yang sangat presisi. Dan di balik layar ada pahlawan-pahlawan tak terlihat yang jadi sutradaranya. Lihat deh, makanan yang kita makan itu kan molekulnya besar-besar. Kita sebut aja substrat. Nah, ini harus dipecah jadi bagian yang jauh lebih kecil, namanya produk, supaya bisa diserap tubuh. Bayangin aja kayak mau membelah balok kayu raksasa pakai tangan kosong, bisa sih, tapi butuh waktu dan tenaga yang luar biasa. Proses ini butuh bantuan, butuh alat yang tepat semacam kapak super tajam. Nah, di dalam tubuh kita, kapak inilah yang akan kita bahas tuntas. Oke, supaya kita bisa memahami keajaiban ini, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari kenalan dulu sama para pekerja keras ini. Terus kita bedah lebih dalam siapa sebenarnya sang katalisator, gimana cara kerjanya, gimana cara kita menamai mereka, dan terakhir, faktor apa aja sih yang bisa memengaruhi kinerja mereka. Mari kita mulai bagian pertama, para pekerja keras tubuh. Nah, sekarang waktunya kita kenalan secara resmi dengan para pahlawan metabolisme kita ini. Jadi, apa sih enzim itu? Gampangnya gini, enzim adalah biomolekul yang kebanyakan berupa protein dan tugas utamanya adalah sebagai katalis. Anggap aja mereka ini mak comblang super efisien di dunia kimia tubuh kita. Mereka mempertemukan dua molekul, membantu mereka bereaksi, terus pergi gitu aja tanpa ikut campur, siap buat cari pasangan molekul berikutnya. Nah, cara kerjanya itu cerdas banget. Tanpa enzim, sebuah reaksi kimia itu ibarat kita harus dorong batu raksasa ngelewati puncak gunung yang tinggi banget. Energi yang dibutuhin, yang kita sebut energi aktivasi, itu besar sekali. Nah, enzim datang dan ibaratnya dia membangun terowongan menembus gunung itu. Jalan pintas, hasilnya reaksi yang tadinya bisa butuh waktu berjam-jam atau bahkan bertahun-tahun bisa selesai dalam sepersekian detik. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya mesin-mesin mungil ini terbuat dari apa sih? Kalau sebuah enzim kita bongkar, kita bakal nemuin dua komponen utama. Seperti yang bisa kita lihat di diagram ini, ada bagian utamanya yang terbuat dari protein, namanya apoenzim. Terus ada komponen pendukung non-protein yang jadi semacam perkakasnya. Nah, poin pentingnya di sini, apoenzim yang dari protein itu ibaratnya sebuah mobil tanpa kunci. Keren, tapi nggak bisa jalan. Kuncinya itu adalah si kofaktor, bagian non-proteinnya. Kofaktor ini bisa berupa ion logam atau molekul organik kecil yang kita sebut koenzim yang seringkali berasal dari vitamin. Tanpa kunci kofaktor, mobil apoenzim ini nggak akan bisa bekerja. Oke, ini dia nih bagian yang paling seru. Gimana sih persisnya enzim ini melakukan keajaiban mereka? Yuk kita bedah mekanismenya. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh lihat angka ini. Enzim itu bisa mempercepat reaksi 1000 sampai 1.000.000 kali lebih cepat. Biar kebayang, 1.000.000 itu angka 1 dengan 12 nol di belakangnya. Ini perbandingan yang luar biasa, kayak ngebandingin kecepatan kita jalan kaki sama kecepatan cahaya. Gila kan? Kecepatan inilah yang memungkinkan adanya kehidupan. Kunci dari semua keajaiban ini ada di satu bagian spesifik dari enzim yang namanya sisi aktif. Anggap aja ini kayak dermaga dengan bentuk yang unik banget. Hanya substrat dengan bentuk yang pas yang bisa bersandar di sini. Sangat spesifik, persis kayak anak kunci yang cuma cocok sama satu gembok. Prosesnya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah. Pertama, pengikatan, substrat bersandar di sisi aktif. Kedua, reaksi, enzim memegang substrat dan memfasilitasi perubahannya. Ketiga, pelepasan, produk hasil reaksi dilepas. Dan yang paling keren, enzimnya kembali ke bentuk semula, siap menerima substrat baru. Dia nggak pernah habis dipakai. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata. Di air liur kita itu ada enzim namanya amilase. Waktu kita makan nasi yang isinya pati, amilase ini langsung bekerja, mengikat pati dan memotong-motongnya jadi gula. Makanya, kalau Anda kunyah nasi putih agak lama, lama-lama rasanya jadi agak manis. Nah, itu dia. Itu amilase yang lagi bekerja langsung di mulut Anda. Dengan ribuan jenis enzim yang ada di tubuh,
Gimana caranya para ilmuwan memberi nama dan mengelompokkan mereka semua? Yuk, kita lihat sistemnya. Pada dasarnya ada dua cara utama. Cara lama yang paling gampang dan sering kita dengar, tinggal ambil nama substratnya, terus tambahin akhiran ase. Lipase buat mecah lipid, protease buat mecah protein. Simple. Tapi ada juga cara yang lebih sistematis dari IUB. Namanya mungkin lebih rumit, tapi ini penting banget buat penelitian dan pengembangan obat. Karena nama ini ngasih tahu kita persis jenis reaksi apa yang dikerjakan enzim itu, jadi nggak ada salah paham. Nah, dari ribuan itu, mereka bisa dikelompokkan. Anggap aja ini tim spesialis. Ada oksidase dan reduktase, mereka ini ahlinya transfer elektron. Ada esterase, spesialis pemecah lemak. Terus ada protease, tukang potong protein. Sampai desmolase, ahli pemutus ikatan kimia yang presisi. Masing-masing punya keahliannya sendiri-sendiri. Oke, bagian terakhir. Penting banget buat kita tahu kalau kinerja enzim itu nggak selalu stabil. Mereka ini pekerja keras tapi juga sensitif banget sama lingkungan kerjanya. Jadi apa aja sih yang bisa mempengaruhi mereka? Ada beberapa faktor kunci. Suhu dan pH, ini dua yang paling utama. Tentu jumlah enzim dan substratnya juga ngaruh. Dan yang terakhir, nah ini krusial banget di dunia farmakologi, adalah adanya molekul lain. Aktivator yang bisa nge-boost kerja enzim, atau sebaliknya, inhibitor yang bisa menghentikan total kerja enzim. Banyak obat yang kita kenal sekarang ini, cara kerjanya ya sebagai inhibitor enzim. Intinya, setiap enzim itu punya zona nyaman atau kondisi optimumnya. Bekerja paling baik di suhu dan pH tertentu. Kalau kondisi lingkungannya terlalu ekstrim, misalnya suhu terlalu panas, struktur 3 di enzim bisa rusak, istilahnya terdenaturasi. Akibatnya, dia nggak bisa berfungsi lagi. Inilah kenapa demam yang sangat tinggi dan berkepanjangan itu berbahaya, bisa merusak enzim-enzim vital di tubuh kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Enzim itu bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal kekhususan atau spesifisitas. Mereka memastikan reaksi yang benar terjadi di waktu dan tempat yang benar. Mereka ini ibarat manajer lalu lintas super canggih di jalan raya metabolisme tubuh kita. Kita udah lihat kan betapa vitalnya peran enzim. Begitu vital sampai-sampai satu aja enzim yang kerjanya nggak beres. Entah terlalu aktif atau malah nggak aktif, itu bisa menyebabkan penyakit serius. Nah, ini membawa kita ke jantung farmakologi modern. Kalau kita tahu ada penyakit yang disebabkan oleh satu enzim yang terlalu aktif, apa kita bisa mendesain obat yang tugasnya cuma satu, masuk ke tubuh dan menghambat kerja si enzim spesifik itu? Jawabannya bisa. Dan inilah dasar dari banyak sekali obat modern, mulai dari obat kolesterol sampai obat tekanan darah. Ini nunjukin betapa pentingnya kita memahami cara kerja para mesin super mungil ini. Terima kasih sudah menyimak.